Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Dikutip dari 1001 kisah teladan Islami, inilah kisah Fatimah Az-Zahra dan gilingan gandum. Suatu hari masuklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui anandanya Fatimah Az-Zahra. Didapatinya ananda sedang menggiling syair, yaitu sejenis padi-padian dengan menggunakan sebuah penggilingan tangan dari batu sambil menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada anandanya, "Apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai Fatimah? Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebabkan matamu menangis." Fatimah radhiyallahu anha berkata, "Ayahanda, penggilingan dan urusan rumah tanggalah yang menyebabkan ananda menangis." Lalu duduklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi anandanya Fatimah radhiyallahu anha. Lalu Fatimah melanjutkan perkataannya, "Ayahanda, sedihkah kiranya ayahanda meminta Ali mencarikan ananda seorang jariyah untuk menolong ananda menggiling gandum dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah?" Mendengar perkataan anandanya ini, tangannya yang diberkati lagi mulia diletakkannya di dalam penggilingan tangan itu seraya diucapkannya, "Bismillahirrahmanirrahim." Penggilingan tersebut berputar dengan sendirinya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan padi-padian itu ke dalam penggilingan tangan untuk anandanya. Sedangkan penggilingan itu berputar dengan sendirinya, seraya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai bahasa, sehingga habislah butir-butir syair itu digilingnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada gilingan tersebut, "Berhentilah berputar dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka penggilingan itu berhenti berputar, lalu penggilingan itu berkata-kata dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa menjadikan segala sesuatu dapat bertutur kata. Maka katanya dalam bahasa Arab yang fasih, "Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah Tuhan yang telah menjadikan baginda dengan kebenaran sebagai nabi dan rasulnya, kaulah baginda yang menyuruh hamba menggiling. Syair dari masyrik dan maghrib pun niscaya hamba gilingkan semuanya. Sesungguhnya hamba telah mendengar dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu ayat yang berbunyi, 'Hai orang-orang yang beriman, peliharalah darimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya para malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang dititahkannya kepada mereka, dan mereka mengerjakan apa yang dititahkan.' Maka hamba takut, ya Rasulullah, kelak hamba menjadi batu yang masuk ke dalam neraka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda kepada batu penggilingan itu, "Bergembiralah, karena engkau adalah salah satu dari batu mahligai Fatimah Az-Zahra di dalam surga." Maka bergembiralah penggilingan batu itu mendengar berita itu, kemudian diamlah ia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada anandanya, "Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, wahai Fatimah, niscaya penggilingan itu berputar dengan sendirinya untukmu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki dituliskannya untukmu beberapa kebaikan dan dihapuskan olehnya beberapa kesalahanmu dan diangkatnya untukmu beberapa derajat. Ya Fatimah, perempuan mana yang menggiling tepung untuk suaminya dan anak-anaknya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan untuknya dari setiap biji gandum yang digilingnya suatu kebaikan dan mengangkatnya satu derajat. Ya Fatimah, perempuan mana yang berkeringat ketika ia menggiling gandum untuk suaminya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan antara dirinya dan neraka 7 buah parit. Ya Fatimah, perempuan mana yang meminyaki rambut anak-anaknya dan menyisir rambut mereka dan mencuci pakaiannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat baginya pahala orang yang memberi makan kepada 1000 orang yang lapar,
dan memberi pakaian kepada 1000 orang yang bertelanjang. Ya Fatimah, perempuan mana yang menghalangi hajat tetangga-tetangganya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghalanginya dari meminum air telaga Kausar pada hari kiamat. Ya Fatimah, yang lebih utama dari itu semua adalah keridhaan suami terhadap istrinya. Jikalau suamimu tidak ridho denganmu, tidaklah akan kudoakan kamu. Tidaklah engkau ketahui wahai Fatimah bahwa ridho suami itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemarahannya itu dari kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Fatimah, apabila seorang perempuan mengandung janin dalam rahimnya, maka beristighfarlah pada malaikat untuknya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatatkan baginya tiap-tiap hari 1000 kebaikan dan menghapuskan darinya 1000 kejahatan. Apabila ia mulai sakit hendak melahirkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatkan untuknya pahala orang-orang yang berjihad pada jalan Allah, yakni berperang sabil. Apabila ia melahirkan anak, maka keluarlah ia dari dosa-dosanya seperti keadaan pada hari ibunya melahirkannya. Dan apabila ia meninggal, tiadalah ia meninggalkan dunia ini dalam keadaan berdosa sedikit pun. Dan akan didapatinya kuburnya menjadi sebuah taman dari taman-taman surga. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkaruniakannya pahala 1000 haji dan 1000 umroh, serta beristighfarlah untuknya 1000 malaikat hingga hari kiamat. Perempuan mana yang melayani suaminya dalam sehari semalam dengan baik hati dan ikhlas serta niat yang benar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memakaikannya sepersalinan pakaian yang hijau dan dicatatkan untuknya dari setiap helai bulu dan rambut yang ada pada tubuhnya 1000 kebaikan dan dikaruniakan Allah untuknya 1000 pahala haji dan umroh. Ya Fatimah, perempuan mana yang tersenyum di hadapan suaminya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memandangnya dengan pandangan rahmat. Ya Fatimah, perempuan mana yang menghamparkan hamparan atau tempat untuk berbaring atau menata rumah untuk suaminya dengan baik hati, maka berserulah untuknya penyeru dari langit. Malaikat berkata, teruskanlah amalmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampunimu akan sesuatu yang telah lalu dari dosamu dan sesuatu yang akan datang. Ya Fatimah, perempuan mana yang meminyaki rambut suaminya dan janggutnya dan memotongkan kumisnya serta menggunting kukunya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan minuman dari sungai-sungai surga dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meringankan sakaratul mautnya. Dan didapatinya kuburnya menjadi sebuah taman dari taman-taman surga, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkannya dari api neraka, dan selamatlah ia melintas di atas titian Shiratal Mustaqim. Demikianlah kisah Fatimah Az-Zahra dan gilingan gandum. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Simak terus channel ini untuk video-video kisah teladan lainnya. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.